Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bertemu lagi ya bersama saya. Gimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang latihan ulangan bab 9 yang pakai 1 dan pakai 2. Harapannya adalah ini juga bisa sebagai bekal nanti anak-anak dalam menghadapi PAT ya. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Terus kita langsung saja nomor 1 ya, kita bahas. Nah, perhatikan sudut PSH berikut. Garis yang merupakan kaki sudutnya itu adalah, nah PSH yang diminta adalah PSH, maka kita fokus yang di PSH. Nah, kaki sudut adalah yang berbentuk garis anak-anak. Nah, apakah PH ya? PH itu bukan. Kenapa? Karena dia titik, bukan garis, maka yang A bukan ya. Terus HR, akhir juga bukan, padahal yang PSI. Kenapa ada R? Maka yang ada R itu keliru. R yang ini pasti keliru ya. Nah, sekarang otomatis yang GS-nya bener ya, berarti jawabannya yang D. Nah, kaki sudut itu anak-anak yang dia itu berbentuknya garis ya. Jangan titik seperti ini, nanti keliru kalau titik. Gitu ya, insya Allah bisa. Terus nomor 2. Nama sudut pada gambar berikut adalah, nah ini titik sudutnya yaitu yang di sini, yang O ya. Maka dia harus di tengah-tengah. Berarti carinya di tengah-tengah. Oh, ini O. Kenapa nggak TXO? TXO nggak boleh ya. Padahal kan yang di tengah-tengah itu sebagai sudutnya ya. Maka titik sudutnya O, maka yang B ya. Jadi kalau ada tengah-tengah seperti ini, maka yang di sini sebagai tengah-tengah di sini. Nah, jangan ya di sini ya. Nah, maka yang O itulah yang benar. Seperti itu. Terus nomor 3. Gambar berikut ini yang merupakan sudut tumpul adalah, nah anak-anak, sudut tumpul itu adalah sudut yang dia itu besarnya kurang dari 90. Lebih ya, mohon maaf. Jadi sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Maka dia yang di atas siku-siku, yang tidak lincip maupun yang tidak siku-siku. Nah, apakah 1 iya? Iya. Berarti yang 1, pilih yang ada satunya. 2 ya enggak, tidak, dia siku-siku ya. Dia bukan sudut tumpul. Berarti yang 2 salah. Cari yang tidak ada 2-nya, maka jangan pilih yang A. Nah, apakah 3 benar? Tidak, ini kan dia sudut lancip ya. Nah, berarti yang 4 karena dia lebih dari siku-siku, maka jawabannya 1 dan 4. Otomatis jawabannya yang C. Gimana? Mudah bukan? Terus nomor 4 ya. Besar sudut ABC pada gambar berikut adalah, perhatikan di sini. ABC, dia sudutnya di B, maka dia ngitungnya dari sini, dari kanan ke kiri, jangan dari sini ya anak-anak ya. Karena dia kaki sudutnya di AB ini. Nah, kita lihat hitungnya dari 0. 0-nya kan di sini nih. Maka ke kiri 0, 10, 20, 30, 40. Dia di antara 40 dan 50, maka tengah-tengahnya pasti ada 5-nya. 40 lebih dari 5, maka 45. Otomatis jawabannya yang mana? Yang delta. Gimana? Mudah bukan? Mudah ya. Terus nomor 5. Nih. Besar sudut PHR yang ditunjukkan pada gambar di atas itu berapa? PHR ya namanya. PHR, maka kaki sudutnya di RH, maka kita fokusnya di RH, jangan di sini ya, di kanan ya, harus di kiri. Nah, kita ngitungnya dari RH ini. Nah, maka R ke kanan. Maka dari 0 sini ke kanan, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ya. Maka dia otomatis jawabannya adalah 110 derajat. Insya Allah anak-anak sudah bisa dan paham ya dalam menggunakan busur. Terus nomor 6. Besar sudut KLM itu 180 ya. Maka jenis sudut KLM itu apa? Nah, dia sudutnya adalah lurus anak-anak. Kenapa? Karena dalam garis itu ada lancip, siku-siku, tumpul dan lurus. Yang namanya lurus itu dia 180 derajat. Jadi seperti ini. Ini kan busur nih. Maka dia RH ya, seperti ini. Dia lurus seperti ini. Maka besarnya adalah 180. Kita lihatnya dari 0 ke sini, maka dia 180 derajat. Otomatis ini adalah sudut lurus. Gimana? Mudah ya. Terus nomor 7. Besar sudut B pada gambar di samping adalah ini ya, ABC. Dalam sebuah segitiga, jumlah sudutnya adalah 180 derajat anak-anak. Ini ketetapan. Kalau dalam segitiga ya, dia 180 derajat dijumlahkan. C dengan A tambah B semuanya adalah 90. Nah, kita tahu C-nya 35. Nah, kalau seperti siku-siku berapa? Nah, kita harus mengerti bahwa siku-siku itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, sekarang 35 tambah 90 berapa? 125.
maka B-nya belum tahu nih. Nah, kita 180 dikurangi 125. Nah, berapa anak? 5. Oh, berarti otomatis jawabannya adalah 55 derajat. Itulah jawaban yang besar sudut yang B. Gitu ya. Jadi yang 180 ini dikurangi jumlahan dari C dan A yaitu 125, maka jawabannya adalah yang 55 derajat. Oke, terus yang nomor 8. Besar setiap sudut pada segitiga sama sisi adalah, ya kita tahu dalam segitiga itu besar sudut totalnya adalah 180 derajat. Yang namanya sama sisi, maka kesetiganya sama panjang. Otomatis ketiga sudutnya juga sama besar, maka 180 ini dibagi 3. Berarti berapa? 60 derajat. Kenapa dibagi 3? Karena dalam segitiga sisinya ada sudutnya ada 3 dan sisinya juga ada 3, maka dibagi 3 ketemunya adalah 60 derajat. Seperti itu ya. Insyaallah mudah ya anak ya. Terus nomor 9. Besar sudut N pada bangun berikut itu adalah, nah ini ya bangun apa ini? Segi 4. Ya, segi 4 bukan 180 derajat lagi, tapi berapa anak? Jadi yang nomor 9 ini termasuk bangun apa? Jajar ginjang ya. Nah, dalam jajar ginjang itu juga termasuk persegi, bukan persegi tapi segi 4, yaitu dalam segi 4 ya, besar sudutnya itu totalnya adalah 360 derajat. Ya, kalau segitiga tadi berapa? 180, tapi kalau segi 4 360 derajat. Nah, ini kan otomatis kalau dalam jajar ginjang itu L ini sama dengan M, ya ini 95. Nah, berarti yang L ini juga sama dengan yang N. Nah, sekarang 95 tambah 95 berapa anak? 190. Maka kita kurangi ya 360 derajat dikurangi 190 ya. Berapa ini? 0,7 170. Nah, sekarang dibagi 2. 170 dibagi 2 N dan L ya. Karena dia bisa sama, maka ketemunya adalah 85 derajat yang C ya, 85 derajat. Karena dia dibagi 2, maka harus besarnya sama, maka 85 gitu ya. Terus nomor 10. Nomor 10 ini diketahui ya, sebuah trapesium siku-siku PHRS dengan sudut P dan sudut R itu siku-siku. Nah, maka kita gambar ya. Nah, jika besar sudut H-nya 30, besar sudut S-nya berapa gitu kan. Kita tahu PHRS itu siku-siku ya namanya. Maka kita gambar saja. Nah, gambarnya kurang lebihnya seperti ini anak. Nah, kita harus teliti ya. Dalam sebuah segi 4 ya, besar sudutnya totalnya adalah 360 ya kan, 360. Nah, maka kita perhatikan di sini. Dia kan P dan R itu siku-siku, maka 90 dikali 2 yaitu 180. Maka kita kurangi saja 360 dikurangi 180 ya. Ini berapa ini? 0. Terus ini berapa ini anak-anak? 8 ya kan. Terus yang ini 180 ya. Nah, habis itu kita kurangi dengan sudut H-nya yaitu 30. Nah, jadi berapa? 150 derajat. Maka yang S itu adalah 150 derajat di sini. Otomatis jawabannya yang A. Gimana? Mudah bukan? Jadi insya Allah mudah ya. Dalam sebuah segi 4 pasti total sudutnya itu adalah 360 derajat. Nah, saya harap anak-anak mengingat ini karena nanti biasanya akan dikeluarkan dalam ujian seperti itu. Oke, kita lanjut yang paket 2 ya. Oke, paket 2. Perhatikan sudut ABC berikut. ABC. Nah, garis yang merupakan kaki sudutnya adalah otomatis yang AB dan BC ya kan. AB dan BC. Cari yang AB dan BC. Enggak ada nih AB, maka BC. Otomatis yang B gitu ya. Kita harus mengerti bahwa yang namanya kaki sudut itu adalah yang garisnya saja, jangan titik ya namanya, nanti biar benar. Terus yang nomor 2, nama sudut pada gambar berikut ini adalah, maka H-nya itu sebagai titik tengahnya, maka PHR ya, otomatis jawabannya yang C. Boleh nggak RHP? Boleh saja, nanti kalau ada RHP ya silakan boleh saja seperti itu, dibolak-balik ya. Terus kita nomor 3, lanjut nomor 3 ya. Jenis sudut pada gambar berikut adalah, nah ini anak-anak, dia lincip, dia lebih kecil dari 90 derajat, maka otomatis namanya sudut lancip ya. Kenapa nggak lurus? Karena ini 180 derajat. Kalau tumpul lebih dari 90 derajat. Kalau siku-siku ya 90 derajat. Seperti itu ya. Insya Allah mudah. Terus nomor 4. Besar sudut berikut yang merupakan sudut tumpul adalah, nah ini lancip, ini siku-siku. Nah ini juga, ini tumpul nih. Kenapa nggak D? Karena dia lurus. Maka otomatis jawabannya yang C.
Mudah ya anak-anak ya, insyaallah anak-anak pasti bisa. Besar sudut STU yang nomor 5 ya. Pada gambar berikut adalah STU. Nah, dia kaki sudutnya di TU. Maka kita ngitungnya dari kanan ke kiri. 0 ke 10, 20 sampai sini ya. Ini di tengah-tengahnya 120 dan 130, maka 120 tambah 5 otomatis 125, otomatis yang C. Mudah ya anak ya, insyaallah ini bisa kalau anak serius dan fokus. Terus nomor 6, besar sudut lurus adalah ya berapa ini? Yang C ini siku-siku, ini sudut tumpul, dan ini satu putaran atau juga bisa disebut dengan 2 kalinya sudut lurus. Terus yang nomor 7, besar sudut R pada gambar berikut adalah, nah ini kan 75. Dia segitiga sama kaki anak-anak, maka dia juga 75 di sini. Karena sama kakinya ya sama ya. Nah, dalam satu segitiga besar totalnya itu adalah 180 derajat. Nah, kita tinggal kurangi saja 75 kali 2 atau 75 tambah 75 berapa anak? 150 ya kan, 150, maka dikurangi saja. Jamnya adalah 30 derajat. Berarti yang R ini sudutnya adalah 30 derajat. Gimana? Mudah bukan? Terus nomor 8. Besar setiap sudut pada persegi panjang adalah, nah persegi panjang itu gambarnya gimana sih? Seperti ini ya. Nah ini kan siku-siku di sini semuanya. Nah karena siku-siku maka besarnya adalah 90 derajat. Nomor 9. Besar sudut B pada bangun berikut adalah, nah B ini berapa anak? Ini kan sama saja dengan belah ketupat ya. Nah ini kan kalau belah ketupat itu A dengan C itu sama, ini 35 juga. Nah ini dengan D dengan B ini juga sama. Nah, kita tahu dalam sebuah persegi atau segi 4, total besar sudutnya adalah 360 derajat. Kita kurangi saja. Nah, 35 tambah 35 berapa? 70. Nah, kita kurangi ya. Ini 0, 16 dikurangi 7, 9, ini 2. Maka 290 dibagi 2. Kenapa bagi 2? Karena dia D dan B ini sama. Maka 290 bagi 2 adalah 145. Maka yang C, otomatis jawabannya yang 145 derajat. Gimana? Mudah ya anak ya. Terus nomor 10. Diketahui sebuah jajar genjang ABCD dengan sudut A dan C itu adalah 75. Nah, besar sudut B adalah, nah caranya gimana ini? Caranya gimana anak? Kita seperti ini ya. Kita menghitung pakai total besar sudut dalam segi 4 yaitu 360 derajat. Nah, ini A dan C itu 75. Sama ya. Diketahui sebuah jajar genjang ABCD dengan sudut A dan C adalah 75, maka 75 kali 7 tambah 75 adalah 180, 150 ya. Nah ini dikurangi berapa ini? 0, terus ini 1, ini 2. Nah sekarang besar B itu pasti dia sama dengan D karena dia kan jajar genjang ya. Nah berarti 210 dibagi 2 berapa? Yaitu 105. Otomatis jawabannya yang B. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Insyaallah bisa ya anak-anak ya. Nanti silahkan dipelajari lagi. Kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh japri atau dalam komentar ya. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Kurang lebih mohon maaf. Tetap semangat ya anak-anak ya. Semoga PAT besok diberi kemudahan dan kelancaran. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.